Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader, apa kabar semua malam ini? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk foreximf.com. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu kita mau bahas outlook untuk satu minggu ke depan. Itu kira-kira gimana nih sepanjang sepekan ke depan, seminggu ke depan, itu ada data ekonomi apa aja yang bisa kita manfaatkan, yang bisa perlu kita perhatikan, dan kira-kira secara teknikal potensi pergerakan seminggu ke depan akan seperti apa. Yuk kita akan bahas eh, gold, oil, kemudian kita akan bahas juga euro dan pound sterling. Yuk kita bahas mulai dari sisi fundamentalnya dulu ya, sobat trader. Seminggu ke depan itu ada cukup banyak, walaupun nggak terlalu rame, tapi cukup banyak data ekonomi yang tergolong high impact. Kalau kita lihat ini ada beberapa ya, kita mulai dari hari Selasa nih. Kalau hari Senin itu agak sepi untuk data ekonomi high impact-nya nggak ada. Kalau dari kalender di forexcmf.com, dan ini kami sadur dari investing.com. Kalau untuk data ekonomi high impact yang perlu kita perhatikan itu kira-kira ntar hari Selasa tuh. Hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2023 itu di jam 1 siang. Nah, ada euro, data dari euro, maksudnya dari kawasan euro, yaitu German CPI untuk bulan Juli month on month yang diperkirakan stay di 0,3%. Nah, ini bakal seru karena nanti akan dikait-kaitkan pasti dengan langkah kebijakan moneter dari European Central Bank atau ECB. Nah, data CPI dari Jerman ini, karena Jerman ini juga sebenarnya bisa dikatakan salah satu parameter lah kondisi perekonomian di kawasan Euro ya. Nah, ini 0,3%. Kalau nanti forecastnya di atas atau di bawah, actualnya berada di atas atau di bawah forecast, ini kemungkinan besar Euro akan cukup bergejolak nih di hari Selasa tanggal 8 Agustus jam 1 siang. Malamnya ada EIA Short Term Energy Outlook, ini biasanya ngaruhnya itu ke crude oil. Jadi sobat trader yang mau trade crude oil nanti jam 11 malam bisa cek Outlook ini. Ini gak ada forecastnya ya, karena itu semacam Outlook. Outlook itu kayak prediksi lah. Kira-kira kondisi pasar energi, yaitu kalau kita bicara energi itu berarti termasuk di dalamnya minyak mentah, ada juga batu bara, itu akan diberikan laporannya oleh EIA. Oke, hari Rabu nih seperti biasa ada data crude oil inventories dari Amerika Serikat jam setengah 10 malam. Nah, nanti ini bisa dicek nanti sobat trader, karena dari minus 17 juta, nah itu diperkirakan akan naik ke minus 4 juta. Artinya supply-nya bakal nambah nih kira-kira nih. Nah, ini kira-kira harga minyaknya mau kemana nih? Apakah dia bakal naik atau bakal turun? Nah, ini kalau dilihat kayak gini sih prediksinya kira-kira kemungkinan bakal turun nih harga minyak mentahnya. Cuman yang nggak tahu lah, cek aja nanti. Kalau sobat trading mau trading crude oil, cek nanti pukul setengah 10 malam, tanggal tanggal 9 Agustus 2023 hari Rabu ya. Oke, nah ini hari Kamis nih. Seperti biasa, Kamis itu rame banget data ekonomi dari Amerika Serikat. Yang rutin itu adalah data jobless claims atau initial jobless claims yang diumumkan setiap hari Kamis. Nah, tapi pas di hari Kamis itu, nanti tanggal 10 Agustus, itu nggak cuman initial jobless claims nih yang diumumin, ada juga data CPI. Ada data core CPI, data CPI year on year, lalu juga ada CPI month on month untuk bulan Juli. Nah, kalau kita lihat nih, yuk kita urai satu-satu nih. CPI-nya stay di 0,2%. CPI year on year, core CPI ya, CPI year on year untuk bulan Juli diperkirakan dari 3% naik ke 3,3%. Nah, CPI month on month-nya stay di 0,2%, sementara initial jobless claims-nya itu dari 227.000 naik ke 231.000. Nah, ini ada dua data nih yang agak bertolak belakang nih, yaitu yang pertama ini data CPI-nya yang diperkirakan naik, yang mana itu sebenarnya dampaknya bisa positif terhadap US dollar. Karena apa? Karena di bulan depan ini Fed ini diperkirakan mau naikin suku bunga, mau naikin suku bunga lagi, karena kemarin eh, diperkirakan kan berhenti di bulan Juli nih, kenaikan siklus kenaikan suku bunga Fed nih.
untuk tahun ini. Tapi melihat ada perkembangan yang terakhir, kemudian statement-statement yang keluarin oleh anggota FOMC, jadi kayaknya bakal lanjut nih di bulan September kenaikan suku bunganya. Nah, kalau data CPI-nya naik, ini apalagi melebihi forecast, ini kemungkinan akan diterjemahkan oleh market sebagai peluang untuk Fed kembali menaikkan suku bunga di bulan September nanti kita cek. Nah, cuman yang bertolak belakang tadi yang saya bilang ini dengan initial jobless claims. Nah, jobless claims ini klaim pengangguran tiap minggu. Biasanya untuk jangka pendek, karena ini yang diumumkan setiap minggu sekali ya, setiap hari Kamis. Seminggu sekali. Jadi dari 227.000 diperkirakan dia naik jadi 231.000. Ini jelek karena klaim penganggurannya makin tinggi. Nah, sementara ini bisa diperkirakan memperkuat US dollar, data ini bisa diperkirakan memperlemah US dollar. Nah, gimana nanti kira-kira sebenarnya kita kalau trader tuh nggak terlalu peduli dia mau naik atau mau turun, yang kita pedulikan nanti itu kira-kira harganya bergeraknya mau kemana, mau naik atau turun. Kalau naik kita buy, kalau turun kita sell. Nah, nanti di hari Kamis ini kita akan coba ulas, sekalian nanti kita akan coba cek gimana strategi yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan data ini. Jadi tunggu sobat trader, hari Kamis jangan lupa jam setengah 8 malam tanggal 10 Agustus ya. Next di hari Jumatnya itu ada banyak nih dari siang hari dari Inggris tuh di tanggal eh, 11 Agustus hari Jumat. Nah, ini jam 1 siang nih ada data GDP dari Inggris. Ini penting ini, GDP ini pertumbuhan ekonomi nih. Nah, kalau kita lihat di sini overall dia menunjukkan perbaikan. Di antaranya data yang ini, di antaranya data yang GDP month-on-month untuk bulan Juni sama GDP quarter on quarter untuk kuartal kedua. Ini mixed. Kalau yang GDP month-on-month-nya naik dari minus 0,1% jadi 0,2%. Kalau yang quarterly itu turun tipis dari 0,1% ke 0%. Ya. Ini jam 1 siang hari Jumat tanggal 11 Agustus kita bisa manfaatin untuk trade GBP atau pound sterling ya. Nah, terakhir untuk minggu ini itu data impact-nya ada dari Amerika, yaitu data PPI untuk bulan Juli yang diperkirakan naik dari 0,1% ke 0,2%. Ya, jadi silakan nanti kita coba cek nanti di jam tersebut kira-kira strategi trading yang bisa kita kembangkan itu seperti apa. Oke, next kita masuk ke technical outlook-nya. Nah, ini menarik ini. Ini kalau kita lihat ini masih kita bisa lanjutin dari apa namanya outlook minggu lalu ya. Nah, kita kemarin minggu lalu bisa melihat bahwa area acuan kita di area 1951,21 sampai 1928,92. Sekarang harganya masih di area tersebut dan kita bisa lihat sobat trader ini. Nah, ini menarik ini. Kalau kita lihat ini ada pola bullish engulfing yang muncul di time frame H4 di area acuan tersebut. Nah, area acuan di kisaran ini 1951,21 sampai 1928,92. Nah, ini kalau saya melihat ini justru menjadi semacam sinyal untuk membuka peluang harga akan bergerak naik. Nah, target kenaikannya sobat trader yang pertama itu di sini dulu area 1965,01 lebih kurang. Nah, target keduanya adalah di area sini. Itu area resisten kunci nih. Area resisten kunci yang ini itu di area kisaran 1987,3. Oke, itu untuk goldnya potensi kenaiknya ke sana. Dan untuk area-area supportnya itu masih tetap di sini ya. Area support kritisnya masih tetap di area 1915,21. Area support kuncinya masih di area 1892,93. Nah, kalau sobat trader nanti mau buka posisi buy, kita masih tetap bisa untuk coba cari konfirmasi buy-nya selama kita belum melihat ada penembusan ke bawah area support kunci di 1892,83. Kalau udah beri ke bawah itu ya jangan buy lagi lah saran saya.
Setidaknya untuk jangka menengah ya. Kalau jangka panjangnya beda lagi ceritanya itu. Oke, lanjut ke crude oil. Nah, crude oil ini bablas resisten kunci ya. Waktu itu minggu lalu kita lihat ada resisten kuncinya di 80,68. Dia bablas naik ke sono, tembus ke atas itu dan harganya lanjut naik nih kalau kita lihat. Nah, jadi ini akan kita ubah sesuaikan sehingga area resisten kunci kita sekarang tidak lagi di situ, tidak lagi di 80,68, melainkan di area 83,21. Nah, ini targetnya memang target 83,21 ini juga target dari Fibonacci extension kita ya. Nah, ini sehingga area acuannya itu sekarang udah di area 79,63 sampai 77,42. Oke. Nah, kemudian area support kritis kita pindah berubah ke area 76,05. Sementara support kuncinya itu pindah ke area 70, oh masih 73,84 karena low-nya kan nggak berubah ya. Oke, itu. Nah, sekarang next akan gimana nih? Sobat trader perlu berhati-hati akan kemungkinan koreksi harga minyak mentah minggu ini. Kemungkinan koreksinya itu kira-kira di area sini sampai 81. Dan kalau dia perpanjang mungkin mentok-mentoknya untuk koreksi crude oil pekan ini di 79,63 sampai 77,42. Nanti sobat trader kalau kita bisa melihat ada konfirmasi sinyal buy di area 79,63 sampai 77,42, kita bisa cari konfirmasi sinyal buy di area itu. Targetnya di sini, target pertamanya di 81, target keduanya back to 83,21. Tapi kalau kita nggak melihat ada konfirmasi koreksi ke area tersebut, tapi justru dia break ke atas 83,21, maka ada kemungkinan untuk harga crude oil akan bergerak naik dengan target di area kira-kira itu 85,42 sampai 87,89, 87,89 maksudnya. Oke, itu untuk crude oil pekan ini kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke euro. Euro masih berkutat di area ini. Nah, tadinya kita lihat ada area konfirmasi di 1,11062 sampai 1,10018. Dia break ke bawah, resisten masih di area sini 1,1275. Support kritis masih di area 1,09373. Kita lihat dia mereka si Euro USD-nya masih testing area support tersebut belum berhasil break dengan sempurna. Instead dia rebound dan kembali ke area acuan Fibonacci-nya sehingga saya bisa melihat untuk pekan ini selama dia masih bertahan di area di atas area support kritis ini masih ada peluang harga akan bergerak naik ke area setidaknya 1,11707 di minggu ini. Nah, kalau dia pun naik break ke atas 1,11707 bisa jadi nanti bablasnya adalah ke area resisten kunci di 1,12750. Oke. Jadi support kunci masih di sini ya, 1,08830. Selama belum break ke bawah itu masih bisa fight untuk buy. Jadi kalau dia turun selama belum break ke atas 1,0883 masih bisa fight untuk buy. Jadi kalau kita buy di sini misalkan buy di area ini selama seminggu ke depan ya, buy di area sini misalkan satu lot turun ke sini bisa buy lagi dua, bisa berani lah. Atau buy lagi satu, no problem. Turun lagi masih berani buy lagi. Pokoknya selama dia belum break ke bawah 1,08830. Ya, tapi kalau udah break ke bawah 1,08830 berarti ya break change of character ya istilahnya. Istilahnya jangan cari buy lagi lah untuk jangka menengahnya. Oke. Lanjut ke pound sterling terakhir ini asik. Hehehe. Sama mirip seperti Euro USD ya. Jadi seperti saya katakan, pokoknya sebelum dia break ke bawah sebelum dia break ke bawah support kunci 1,2590 masih berani buy. Nah, waktu itu minggu lalu kita punya area acuan Fibonacci-nya di area sini
yaitu di area 1.29301 sampai 1.28003. Area buy-nya di area ini, targetnya di area sini sampai area sini. Tapi kita lihat dia turun di support kritis 1.27201. Nah, kalau Anda buy di sini, di area ini kemarin atau minggu lalu, keseret ke area sini. Dan saya katakan, pokoknya selama belum break ke bawah support kunci 1.25903 masih berani buy. Jadi kalau Anda buy di sini satu, misalkan, kemudian di sini Anda buy lagi misalnya, atau nggak usah buy lagi deh, misalkan Anda masih tahan posisi buy-nya, sekarang masih profit posisinya. Kalau Anda ragu, silakan posisi buy itu di close dulu, nanti kita akan cari lagi konfirmasi sinyal buy-nya. Tapi intinya, selama belum break ke bawah 1.25903 masih berani buy, targetnya mungkin di area sini dulu ya. Area 1 poin sementara ya. Area 1.29301 sampai 1.2803. Tapi kalau dia break ke bawah 1.2950 2593, jangan buy lagi karena kemungkinan dia akan turun terus. Kira-kira kemana? Nah, nanti silakan kita cek nanti day by day-nya akan seperti apa. Karena kita masih akan ada live setiap hari ya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kita bisa ulas lebih detail lagi di sana. Atau Sobat Trader bisa cek di grup Telegram VIP forexmf.com. Bagaimana cara join di grup tersebut? Kalau udah join tinggal lanjut aja. Tapi kalau Anda belum join, tinggal masuk ke website forexmf.com. Anda tinggal chat aja, ada tombol chat di setiap halamannya di sudut kanan bawah. Klik aja di situ, silakan tanyakan gimana caranya untuk bergabung di grup Telegram yang saya maksudkan tadi. Oke, itu dulu mungkin Sobat Trader yang bisa kita bahas untuk sepanjang pekan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat setupnya. Tolong dimanfaatkan dengan bijaksana, selalu tempatkan stop loss untuk membatasi risiko. Dan jangan lupa atur lotnya agar tidak overtrade. Saya Kotri Juni pamit dulu malam ini. Selamat malam, selamat melanjutkan sisa weekend Anda. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.